إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UVT rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Al-Waraqat dengan syarah Ushulul Masarat bi bayani muhimmati masaili al-waraqat. Kita sampai di pembahasan nasakh, yaitu penghapusan. Ya. Nasakh, qala al-musannifu rahimahullah, wa amma naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalatu wa qila ma'nahu an-naqlu min qaulihim nasakhtu ma fi hadzal kitab ay naqaltuhu wa hadhu al-khitabu adalu ala raf'il hukmi sabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu wa yajuzu naskhu rasmi wa baqa'ul hukmi wa nasul hukmi wa baqa'u rasmi wa nashu ila badalin wa ila ghairi badalin wa ila ma huwa agladhu wa ila ma huwa akhafu. Adapun nasakh secara bahasa adalah al-izalatu, menghilangkan. Ya, kita tulis. An-naskhu lughatan, secara bahasa al-izalah. Al-izalatu artinya menghilangkannya. Misalnya ada menghilangkan atau memindah misalnya. Ya, al-izalah ada juga yang an-naqlu, ya. Atau kita tulis makna yang lain. An-naqlu memindah. Ya, memindahkan. Contohnya nasakhtu ma fil kitab. Saya memindahkan apa yang ada di buku ini. Adapun secara istilahan, ya, maka istilahan al-khitab, ya, seruan al-khitab adal yang menunjukkan ala raf'il hukmi, yaitu al-khitab yang menunjukkan yaitu diangkatnya hukum as-sabiti bil khitabi al-mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Ada khitab yang menunjukkan, ya, khitab yang menunjukkan diangkatnya hukum. Artinya diangkat itu tidak diberlakukan hukum. Yang hukum ini asabit ditetapkan bil khitab al mutaqaddim, dengan khitab yang terdahulu. Jadi dalil yang dahulu. Jadi dalil ini, ada dalil yang mengangkat satu hukum, yang hukum ini ditetapkan dengan dalil yang lebih dahulu ada. Ya. Ala wajhin, dengan bentuk saat laulahu lakana sabitan,
Kalau tidak ada khitab yang kedua tadi, maka lakana sabitan, maka hukum yang pertama tetap sabit, tetap ada, ma'a tarohihi anhu, bersama dengan yang hukum khitab dal ini, khitab adal ala rohil hukum ini, dia apa? Datangnya belakangan, ya. Jadi ada dalil pertama menetapkan hukum, kemudian ada dalil yang kedua menghapus hukum. Nah, ini dalil pertama, ini dalil kedua ya. Ini dalil kedua itu, nah, yang kedua ini dalil pertama. Dalil pertama menetapkan hukum, yaitu ini. Dalil kedua mengangkat hukum. Ya. Dia ada dalil, di sini ada dalil al-mutaqaddim. Dia menetapkan hukum ya. Dia ada al-hukmu asabit. Kemudian ada dalil mutaakhir. Nah, ini menghilangkan raf'ul hukmi. Nah, jadi ada dalil, ada duluan, kemudian dari dalil ini, dari khitab ini dia menetapkan satu hukum. Kemudian datang dalil berikutnya mengangkat hukum yang tadi. Nah, di sini kita lihat dari sarahnya, contohnya yaitu untuk al-izalah ya, nasakh secara lughatan ya adalah al-izalah menghilangkan. Contohnya nasakhotirih al-asar. Jadi azalathu, angin itu menghilangkan al-asar, bekas atau bekas jejak kaki seperti itu misalnya, yaitu azalathu. Kemudian secara bahasa juga bisa bermakna an-naql, memindah. Saya mindahkan ya, nasakhtu ma fil kitab, yaitu apa yang ada di buku. Aina naqaltuhu. Secara istilahan kalau di Husul Masarat ini agak beda. Beliau mengatakan raf'ul lafzi dalilin syar'iyyin au hukmihi. Raf'ul lafzi dalilin syar'iyyin, mengangkat lafadz, ya ada lafadz dalil syar'i atau hukmu dari dalil syar'i. Bidalilin, dengan dalil, minal kitab was sunnah, dari kitab Al-Quran atau sunnah, mutarohin anhu, yang dalil ini datangnya belakangan. Nah, ini ya hampir mirip ya, tapi ini lebih ringkas, Sehingga dari sini bisa nampak bahasanya raf'ul baro'ah al-asliyah la tusama naskhon, mengangkat apa? Baro'ah asliyah. Jadi baro'ah asliyah itu terbebasnya, bebas dari tanggungannya, baro'ah asliyah. Jadi tidak adanya hukum, misalnya tidak adanya hukum sholat 5 waktu. Aslinya tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Itu baro'ah al-asliyah. Kemudian ada dalil yang menunjukkan diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, ini bukan nasakh ya. Karena apa? Kalau nasakh itu yang pertama itu ada hukum ditetapkan oleh dalil ya. Kemudian datang dalil yang lain menghapus hukum tersebut. Nah, kemudian nasikh itu harus berupa dalil syar'i ya. Jadi yang menasakh ya, yang menasakh itu harus dalil syar'i. Sebagaimana di definisi yang disebutkan di Husul Masarat di sini apa? Yaitu bidalilin minal kitab was sunnah. Jadi nasakh di sini kan nanti ada an-nasikh ya, yang menasakh. Ada al-mansukh. Ya. Ya, al-mansukh yang dihapus.
nasikh yang menghapus. Nah, an-nasikh yang menghapus itu di sini disebutkan harus berupa apa? Dalil syar'i, kitab atau sunnah. Ya, ini harus berupa apa? Alkitab, Al-Qur'an atau as-sunnah, hadis. Sehingga disebutkan di sini tidak ada nasakh oleh ijma atau qiyas atau akal atau misalnya maslahah mursalah. Nah, jadi syaratnya an-nasikh ini harus apa? Dalil syar'i, kemudian dia mutaakhir. Ya, ini di sini ya. Dia apa? Datangnya belakangan. Nah, datangnya apa? Belakangan. Jadi yang menasakh itu harus dalil syar'i yaitu Al-Qur'an atau hadis. Tidak bisa kemudian yang menasakh ini berupa ijma atau qiyas atau akal. Kemudian syarat kedua, nasikh yang menasakh itu datangnya belakangan dari mansuh. Dari sini harus kita ketahui bahasanya untuk menetapkan hukum nasikh mansuh ini berarti apa? Harus tahu tarikh ya. Kapan ini dalil atau wahyu ini apa? Turunnya kapan? Ya, yang belakangan bisa, kalau diketahui berarti yang belakangan bisa menasakh yang datang terlebih dahulu. Kemudian sekarang ada pembagian dari nasakh dari sisi tilawahnya dan hukum. An-nashu min haitsu at-tilawah wal hukmi. Ini kita bagi 3 macam ya. Yang pertama yaitu manusihat tilawatahu duna hukmi. Manusihat tilawatuhu duna hukmihi. Dihapus, yaitu dihapus apa? Tilawah bacaannya tapi hukumnya tidak. Contohnya di sini contohkan ada ayat, yaitu menunjukkan dahulu ada ayat menunjukkan wajibnya hukuman rajam bagi pezina laki-laki dan perempuan jika keduanya muhson, ya, sudah pernah jima, duhul, maka hukumannya adalah dirajam. Nah, ini asalnya ada ayatnya, tapi ayatnya dihapus tilawahnya, hukumnya masih ada berlaku hukuman rajam tersebut. Kemudian yang kedua, manusikha hukmuhu. Sekarang hukumnya manusikha hukmuhu duna tilawatihi. Hukumnya dihapus tapi bacaannya masih ada. Ini contohnya adalah ini nanti ada iddah, ya. Iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya itu sebelumnya itu 1 tahun. Ya, iddah itu 1 tahun sebagaimana di Al-Baqarah 240. Ada Al-Baqarah 240. Jadi ada nanti itu ini al-mansuhnya. Al-mansuh
hukumnya yang dimansuh ya. Ini Al-Baqarah, lihat di Al-Baqarah 240. Kemudian yang an-nasih dinasih dengan dihapus dengan Al-Baqarah 234. Nah, kalau masalah ayat, nomor ayatnya nggak masalah. Tapi yang penting turunnya Al-Baqarah 234 ini justru belakangan daripada 240. Yaitu tentang apa? Ini tentang iddah. Jadi iddah dan wasiatnya. Lihat di Al-Baqarah 240, silakan dibuka mushafnya. Allah berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj." Dan orang-orang yang yutawaffawna minkum, yaitu akan meninggal dunia, wa yadharuna azwajan, dan mereka yatrukuna meninggalkan istri-istri, maka berwasiat ya untuk istri-istri li azwajihim mata'an, dan beri nafkah ilal haul sampai 1 tahun, dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Nah, ini ada hukum, yaitu wasiat. Kemudian yang kedua yaitu iddahnya adalah 1 tahun. Jadi ketika ditinggal mati suami, istri ini iddahnya sampai 1 tahun menurut Al-Baqarah 240. Nah, ini sudah dihapus. Sekarang dihapus dinasih dengan Al-Baqarah 234. Allah berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asra." Ya. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia meninggalkan istri-istri mereka, yatarabbasna, istri-istri mereka menahan diri menunggu bi anfusihinna, diri-diri mereka arba'ata asyhur wa asra, yaitu 4 bulan 10 hari. Untuk wasiat tadi dihapus dengan ayat waris ya. Ada pembagian warisan. Tapi di sini kita fokusnya pada yaitu iddah, masa iddah. Itu masa iddah di Al-Baqarah 240, masa iddah perempuan istri yang ditinggal mati suaminya. Al-Baqarah 240 ditetapkan 1 tahun. Kemudian dihapus oleh Al-Baqarah 234 ya, 234 yang menunjukkan masa iddahnya hanya 4 bulan 10 hari. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga dihapus semuanya, manusikha ya, hukmuhu wa tilawatuhu, dihapus, hukumnya dihapus, bacaannya juga dihapus. Ini contohnya adalah yaitu hukum tahrim, yaitu menjadi mahram. Awalnya itu menjadi mahram dengan 10 sepersusuan. 10 susuan, dia seorang bayi menyusu 10 kali jadi mahram. Kalau kurang dari 10 kali tidak jadi mahram. Nah, kemudian dihapus dengan hukum yang lain, yaitu persusuan yang menjadikan kemahraman hanya 5 kali. Tadinya hukumnya 10 kali ya. 10 kali persusuan dihapus dengan hukum yang baru, jadi 5 susuan itu sudah menjadi mahram sebagaimana disebutkan di hadis Sahih Muslim. Nah, ini 3 bentuk nasakh dari sisi bacaan dan hukumnya. Yang ketiga tadi hukumnya dihapus, bacaannya juga dihapus. Baik, untuk selanjutnya ada nasakh dari sisi ada penggantinya dan tidak ada penggantinya. Insya Allah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.